Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kopi. Mungkin sering kita menyeruput minuman yang satu ini ketika kita sedang pegal ataupun sedang butuh asupan adrenalin, lagi dikejar deadline. Kita sering minum kopi agar istilahnya bisa melek, bisa beraktivitas dengan lebih produktif, terutama bagi teman-teman yang suka begadang ataupun para seniman, penulis, ilustrator yang dikejar deadline, termasuk saya. Jadi kita perlu berterima kasih dengan para pendeta dari Afrika yang secara tidak sengaja menemukan manfaat dari biji kopi. Awalnya biji kopi itu menjadi pakan ternak, lebih tepatnya ternak kambing. Tapi setelah diamati, kok kambingnya kok giras banget. Giras itu ceria banget, bersemangat, tidak seperti kambing-kambing lainnya yang diberi pakan selain biji kopi. Karena sebelumnya masyarakat Afrika dan juga Arab itu mengkonsumsi daunnya, daun dan buah. Karena buah kopi itu seperti ceri, dimakan buahnya, lalu bijinya dibuang. Lalu daunnya diseduh seperti teh. Tapi jarang ada yang memanfaatkan biji kopi kala itu. Dan secara tidak langsung para pendeta dari Afrika ataupun Yaman melihat perubahan yang sangat signifikan antara kambing yang diberi makan biasa seperti rumput ataupun makanan lainnya dibanding dengan kambing yang makan biji kopi yang kering akibat dijemur terik matahari. Itu sangat beda. Kemudian mereka mencicipinya. Loh, ternyata enak. Akhirnya mereka bisa melekan berdoa sampai subuh, sampai malam, gara-gara mengamati seekor kambing. Dan biji kopi akhirnya dimanfaatkan menjadi minuman yang digerus dahulu, ditumbuk, diseduh dengan air panas, kemudian ditunggu lagi sampai hangat, lalu diseruput. Karena daerah Afrika dan Arab itu sangat berdekatan, lebih tepatnya Afrika ini ya, Ethiopia. Jadi kalau teman tahu ada dua jenis kopi, yakni Robusta dan juga Arabica. Robusta itu berasal dari Afrika, yang lebih tepatnya di Ethiopia, dan satunya lagi Arabica yang berasal dari Yaman, Oman dan sekitarnya. Nah, dari kebiasaan masyarakat setempat, karena mereka berada di jalur internasional, yakni jalur rempah-rempah, secara nggak langsung mereka bertukar kebudayaan antara yang suka minum teh dengan yang minum kopi. Itu bertukar, kok cocok ya rasanya, kok enak ya. Dan itulah yang menyebabkan popularitas kopi mulai menyebar. Yang awalnya hanya untuk masyarakat setempat, akhirnya sampai ke daerah Konstantinopel, sampai ke daerah Eropa. Orang Eropa juga menggandrungi kopi karena rasanya itu hampir mirip dengan wine sebagai pengganti. Karena ada kalanya suatu masa alkohol benar-benar susah, wine dan lain-lainnya itu susah karena gagal panen. Akhirnya mereka menemukan kopi. Belum lagi masalah lainnya, kayak ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Kesultanan Turki
Ottoman, semua yang berbau minuman keras itu dilarang. Yang diperbolehkan hanya kopi karena memiliki kemiripan dengan alkohol. Dan ada yang namanya monopoli. Kopi dimiliki oleh orang-orang Utsmani, dan kebiasaan kafe yang ada kopinya itu ada di Turki, kemudian menyebar ke Eropa. Eropa sudah kadung udah kayak kecanduan. Akhirnya mereka mencoba di mana sih tempatnya itu. Akhirnya mereka menemukan di Afrika dan juga di Yaman tersebut. Dan kebetulan orang-orang Eropa waktu itu punya lahan selain di Eropa seperti kayak Spanyol ataupun Portugis. Mereka mencoba menanamnya di tempat lain seperti di Amerika Latin ataupun di daerah Karibia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri kopi dibawa oleh Belanda yang mereka impor dari India, karena waktu itu India itu menjadi salah satu rute perdagangan rempah-rempah yang strategis. Di daerah Malabar mereka mencoba menanam kopi di Pulau Jawa, lebih tepatnya di kebun kopi yang sekarang ada di Jakarta, dan dicoba disebarkan di daerah-daerah lain. Dan uniknya, berbeda dengan kopi yang ada di daerah lain, kopi di Indonesia itu berbeda rasanya, karena setiap tanah di Pulau Nusantara itu memiliki mineral yang berbeda, dan itu yang menyebabkan cita rasa dari kopi berbeda. Kopi dari Gayo itu berbeda dengan kopi yang dari Ijen, kopi yang dari Minahasa ataupun dari Toraja berbeda dengan kopi yang ada di daerah Yakuhimo, dan selain itu dan sebagainya. Bahkan ada kopi yang rasanya teh, kopi rasanya durian, padahal gak disetek, gak di kawin silang, tapi memiliki cita rasa seperti tanaman lain. Dan itu yang menyebabkan kopi mulai populer di Indonesia. Lalu bagaimana dengan global? Kopi menjadi minuman global ketika revolusi industri muncul. Ketika masyarakat yang awalnya bertani menjadi buruh pabrik, mereka butuh suplemen supaya bisa bekerja lembur agar bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka diberi asupan kopi, karena di zaman dahulu orang bekerja sampai 18 jam. Kalau sekarang kan nggak boleh kerja 18 jam. Dan tidak ada hari libur kecuali hari Minggu ataupun yang lainnya. Dan itu yang menyebabkan kopi menjadi populer. Ditambah ketika masa revolusi industri, kopi juga dijual ke koloni masing-masing. Yang koloni Inggris jual kopi ke koloninya sendiri, Prancis ke koloninya sendiri, Belanda juga begitu, yang menyebabkan kopi menjadi semakin populer, termasuk ke Amerika Serikat yang menjadi salah satu konsumen kopi terbesar di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salah komunikasi, mungkin kita diskusikan di kolom komentar. Saya Gyota Hamzah pamit. Salam.